السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، إخواني في الدين عزنا الله وإياكم، بداية أهنيكم بتحية النبي صلى الله عليه وسلم، بتحية أهل الإيمان. مرحبا بطلبة العلم، مرحبا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama kali tentu saja kami memberikan ucapan selamat kepada hadirin seluruhnya. Wasiat orang-orang yang berilmu kepada para penuntut ilmu, atau wasiat kepada para penuntut ilmu, yaitu selamat datang wahai orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, wahai para penuntut ilmu. Sungguh berbahagia kita semua bisa hadir dalam daurah ini, menimba ilmu syar'i, menguatkan iman kita dan memperbaiki amal kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dalam waktu yang telah kita luangkan, kesempatan yang telah kita berikan ini, dan semoga Allah senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun bersyukur kepada ikhwah yang telah melaksanakan daurah ini, yang kami kemudian diminta untuk memberikan taujih, nasihat, dan tentu saja orang seperti kami tidaklah pantas untuk menyampaikan nasihat, karena kami sendiri sangat membutuhkan nasihat tersebut. Tetapi seorang yang telah dipanggil, diajak untuk ikut serta dalam kebaikan, maka tidak layak baginya untuk melewatkan kesempatan tersebut. Dan min haqqil muslim alal muslim idza tanfahaka tanfah lahu. Jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka dalam kesempatan yang ringkas pada hari ini, kami akan mengetengahkan potret salaf dalam kesabaran mereka ketika menuntut ilmu, yang mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita untuk minimal menyerupai mereka, karena nanti akan terlihat dari sifat dan akhlak mereka, dari kesungguhan dan semangat mereka, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. La yang bagi al-mulkar, kita tidak layak untuk disebut dibandingkan dengan mereka itu. Maka paling tidak kita ingin berusaha untuk menyerupai mereka, karena Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan tersebut. Kalaupun kita tidak mampu, maka paling tidak tertanam dalam diri kita kecintaan terhadap mereka. Kecintaan untuk senantiasa menyebut mereka dengan kebaikan. Karena Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dia cintai itu. Maka jika itu yang kita dapatkan dari pertemuan kita nanti, maka cukuplah itu sebagai kebaikan. Semoga Allah mudahkan itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya akan nukilkan di sini apa yang kami dapatkan dari sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang beri judul Safahat min Sabr Ulama ala Syada'id At-Talab wa Tahsil. Lembaran-lembaran dari kesabaran para ulama ketika mereka menempuh jalan ilmu, jalan yang sulit dalam menuntut ilmu dan meraih ilmu itu. Ya. Dan sebenarnya ada beberapa buku yang lain yang berkaitan dengan masalah ini secara khusus. Sebab kalau tidak, kita bisa dapatkan potret salaf ini dalam berbagai buku-buku syiar, sejarah para ulama ahlul hadis, atau kutubur rijal, bahkan kitab-kitab ruwatul hadis. Kita akan dapatkan kisah-kisah yang menakjubkan akan semangat mereka dalam menuntut ilmu dan kesabaran mereka.
Adapun buku yang secara khusus menyebutkan tentang perkara tersebut, yang mengumpulkan apa yang tersebar itu, yang kami dapatkan ada 3 buku. Yang pertama buku yang tadi kita sebutkan, Safahat min Fadlil Ulama ala Syada'id al-Ilmi wa Tahsil, ya, Abu Abdul Fattah Abu Huddah. Juga ada karangan dari Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Ismail Al-Muqaddam dengan judul Himmatul Aliyah, yang kemudian disyarah oleh muridnya Sayyid Al-Asani, itu dengan kitab yang 6 jilid 7 jilid, ya. Maka buku ini mengumpulkan akan apa yang kita inginkan. Barang siapa yang ingin menelaah lebih jauh sirah para salaf dalam menuntut ilmu dan kesabaran mereka. Dan tentunya tidak mungkin kita menyebutkan semua perkara tersebut, ya. Namun apa yang tidak bisa dapatkan keseluruhannya maka tidak layak untuk kita lewatkan sebahagiannya, meskipun itu sedikit, ya. Karena sesungguhnya perbedaan yang mendasar antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, bahwa ahlus sunnah mereka senantiasa mengambil ibrah dan pelajaran dari salafus saleh mereka yang terdahulu untuk mereka wujudkan dalam amalan mereka, bukan sekedar untuk dibacakan dan dibanggakan ataupun kemudian diyakini padanya keyakinan-keyakinan yang batil, ya. Sehingga apa yang akan kami sampaikan di sini bukanlah kisah-kisah yang dilewatkan begitu saja, tidak, ya. Tentunya Allah telah mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi qisasihim ibrah, sungguh telah ada pada kalian dari kisah-kisah mereka pelajaran, ya. Dan mempelajari sirah salafus saleh akan menguatkan iman kita, menunjukkan kepada kita kuatnya iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal mereka yang kuat, serta menunjukkan akan semangat yang luar biasa pada diri mereka. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menyebutkan kisah-kisah tanpa menyebutkan atau tanpa meneliti kebenaran riwayat tersebut. Itu pun yang mereka inginkan dengannya justru penyimpangan dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itu saja kebatilan. Maka mari kita mencoba menelaah, dan kitab yang kita sebutkan tadi, Safahat min Fadlil Ulama, ini kitab yang cukup panjang. Intinya Syekh menyebutkan di sana 6 sisi, di mana beliau kemudian dengan ke-6 sisi tersebut mengelompokkan riwayat, sejarah dan kisah para ulama salaf dalam menuntut ilmu itu dalam kelompok-kelompok ini, dalam sisi-sisi pembahasan tersebut. Tidak mengapa kita ingatkan ke-6 kelompok itu atau ke-6 sisi tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa memunculkan paling tidak 2 atau 3 dari setiap sisi yang menunjukkan akan apa yang kita inginkan dari potret kesabaran salafus saleh dalam menuntut ilmu. Sisi yang pertama yang disebutkan adalah apa yang ada dalam kabar para salafus saleh, potret kehidupan mereka dalam menuntut ilmu, fi at-ta'bi wan-naqdi war-rihlati fi talab al-ilmi, dalam keletihan, kesusahan dan rihlah, berpindah-pindah tempat dalam menuntut ilmu. Itu sisi yang pertama, ya. Dan kita mengetahui, ya, jika Rasul mengatakan bahwasanya as-safaru qit'atun min al-'adzab, bepergian itu adalah sepenggal dari azab. Apapun bentuk dari tujuan seorang yang bersafar, maka tentu saja akan semakin besar kedudukan orang yang safar untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian sisi yang kedua, kata beliau, fi akhbarihim fi hajrin naumi wal rahati wat ta'si wa sa'iril lazzazat, kabar-kabar salafus saleh ketika mereka meninggalkan tidur, istirahat dan kesenangan, kenikmatan dan segala bentuk kelezatan. Mereka meninggalkan semua untuk menuntut ilmu dalam rangka mencari ilmu. Ini sisi yang kedua. Mereka meninggalkan segala bentuk malazat, segala bentuk lazazat. Sisi yang ketiga, fi akhbarin fi tabi'at syaraf al-aish wa marat al-faqri wa ba'il malbusat wal mafrushat. Kesabaran mereka untuk merasakan pahitnya kehidupan,
pahitnya kefakiran, bahkan sampai menjual pakaian dan alas tidur mereka. Dan ini mungkin kita menganggap seperti satu cerita saja, tapi akan kita dapatkan nanti bukti dan keterangannya. Ya. Kemudian sisi yang keempat, si akhbar yang filjo, awal atash, si hawajil ayam wa sa'ad, kabar-kabar dari mereka tentang kelaparan, kehausan, ketika mereka menempuh hari-hari yang panas dan waktu-waktu yang panas dalam menuntut ilmu. Ya. Yang kelima, si akhbarin fil ura wal ad-da'im wa nafadil mal wa nafaqat fil ghurbat. Kabar tentang ketelanjangan mereka yang senantiasa. Telanjang. Sampai sebagian mereka menyampaikan hadis dengan bersembunyi dari bilik kamarnya. Atau bahkan menyampaikan hadis sambil duduk dengan menutup tubuhnya dengan selembar kain dan tidak pernah berdiri. Karena hanya mengenakan setengah pakaian saja. Ya. Tidak menghalangi mereka dari menyebarkan ilmu, bahkan mencari ilmu. Ya. Demikian pula yang terakhir, fi akhbarihim fi saqdil kitab atau bai'iha wal khuruj anha aw nahwi dzalika inda al-mulimmat. Dan kabar tentang hilangnya buku-buku mereka atau dijualnya buku mereka atau keluarnya mereka untuk mengumpulkan buku-buku, ya. Dan yang semisalnya, ya, ketika mereka inda al-mulimmat, ketika mereka mengalami musibah-musibah, ya. Maka sisi-sisi ini, sisi-sisi yang tentu saja menunjukkan kepada kita keteguhan dan kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Dan tentu saja tidak akan mungkin ada kesabaran tanpa adanya himmah yang aliyah, tekad dan semangat yang kuat, disertai keikhlasan dalam menuntut ilmu, bahwa yang kita cari hanyalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan dengan ilmu yang kita tuntut adalah raf'ul jahl, mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian dari orang lain. Ya. Maka kita akan mencoba mendalami sebahagian dari kisah-kisah tersebut. Namun sebelumnya kita ingatkan bahwa penulis kitab ini, Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, memiliki khalal, memiliki penyimpangan-penyimpangan, bahkan dia memiliki asabiyah, bahkan bid'ah, ya. Sehingga perkara yang menyebabkan Syekh Bakar Abu Zaid itu mengarang kitab khusus mengingatkan orang-orang seperti dia, ya, dalam kitabnya Tahrifun Nusus, ya. Tetapi apa yang kita sebutkan di sini, apa yang kita cocokkan pula dengan buku yang tadi kita sebutkan dari buku-buku yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam, ya, dalam Himmatul Aliyah, dan kita cocokkan pula buku-buku yang lainnya, dan tentu saja disebutkan masadirnya oleh penulisnya seperti yang bisa kita lihat, ya. Baik, maka kita mencoba melihat dari perkara yang pertama, bagaimana sirah para salaf dalam kelitihan mereka dalam menuntut ilmu, mencari ilmu yang tidak menghalangi keletihan itu dari mencari apa yang bermanfaat tidak hanya bagi diri mereka, bahkan bagi kaum muslimin, bahkan bagi umat Muhammad, orang-orang yang datang sesudah mereka, jauh setelah mereka. Maka di antara perkara yang penting untuk disebutkan di sini, ya, di antara sekian banyak kisah di sini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Rihlah fi Talab al-Hadis dengan sanadnya kepada Tabi Al-Jalil Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri, salah seorang tokoh terkemuka dari ulama Al-Hadis, Tabi Jalil. Beliau berkata, "Aqamtu fil Madinati thalathan wa la'allaha thalathata ashhur ma li biha hajah illa qudumi rajulin بلغني عنه الحديث فبلغني أنه يقدم أو يقدم فقمت حتى قدم فحدثني به." Berkata Abu Qilabah, aku berdiam di Madinah 3 bulan. Tidak ada bagiku hajat di Madinah kecuali kedatangan seorang yang telah sampai kepadaku hadisnya. Jadi dia mendengarkan langsung dari alim ini,
dari hadisnya langsung, maka ia pun menunggu selama 3 bulan. Ya? Maka sampai kepadaku bahwa dia telah datang, maka aku pun berdiri hingga atau beranjak kepadanya hingga ia menyampaikan kepadaku hadis yang aku inginkan. Ya? Kita lihat ikhwan fillah, selama 3 bulan dia menanti seseorang yang akan dia dengarkan hadisnya. Ya? Dan penantian itu bukan perkara yang ringan. Ya. Dan telah waris pula dari sebahagian sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, bahkan dari tabi'in, ya, bahwasanya sebahagian di antara mereka sampai menempuh jarak yang jauh hanya untuk mencari satu hadis. Seperti Jabir bin Abdullah, ya. Beliau mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang mendengarkan langsung, meskipun ia harus menempuh jarak yang begitu jauh. Ya. Nah, di antara perkara yang penting untuk kita sebutkan pula di sini adalah kisah yang disebutkan oleh Qadhi Iyad bin Musa al-Yahsabi dalam biografi Al-Imam Abdullah bin Farrukh Al-Farisi Al-Qarawani, salah seorang dari ulama murid Imam Malik dan Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Di mana ia berkata, "Lamma ataitu al-Kufata aktharu amali as-sima' min al-A'mash. Fasa'altu anhu faqila li ghadiba ala ashab al-hadith. Fahalafa an la yusmi'ahum muddatan." Berkata Imam Abdullah Al-Qayrawani ini, "Aku datang ke Kufah dan kebanyakan dari hasratku yang terbesar adalah mendengar langsung dari Imam Al-A'mash. Maka aku bertanya tentang dia, maka dikatakan kepada aku bahwa dia marah kepada ahlul hadis, maka ia bersumpah tidak akan memperdengarkan hadisnya kepada ahlul hadis beberapa waktu lamanya. Artinya berhenti dari menyampaikan ilmu untuk sementara. Ya. Fakuntu akhtalifu ila babi darihi la'alli asilu ilaihi. Maka adalah aku pulang balik setiap hari ke depan rumahnya, depan pintu rumahnya, berharap agar aku bisa bertemu langsung dengannya. Isfatahat jariyatun babahu yawman. Tiba-tiba seorang budak wanita membuka pintunya. Wa kharajat minhu, dan keluar dari pintu tersebut. Faqalat li ma baluka ala babina. Maka berkata sang budak itu, "Mengapa engkau ada depan pintu kami?" Maka aku mengabarkan keinginanku, menyampaikan beritaku. Maka ia bertanya, budak ini bertanya, "Aina baladukum? Kamu dari negeri mana?" Aku pun berkata, "Ifriqiyah, dari Afrika." Bayangkan ya, dia berangkat ke Kufah dari Afrika. Maka budak ini tiba-tiba memperlihatkan wajah yang senang. Lalu dia berkata, "Ta'riful Qayrawan? Kamu tahu satu tempat di Afrika namanya Qayrawan?" Saya mengatakan, "Saya dari orang itu. Saya dari tempat tersebut." Maka dia berkata, "Ta'rifu dara Ibnu Farrukh? Kamu tahu rumahnya Ibnu Farrukh?" Berkata Abdullah, "Ana huwa. Saya orangnya." Ya? "Saya orang yang kamu cari itu." Ini budaknya, ya, Al-A'mash. Fata'ammalani, summa qala Abdullah. Maka ia kemudian aku dengan seksama lalu berkata, "Abdullah ya?" Ya? Faqultu na'am. Dan aku berpikir dan mengingat, ternyata dia adalah budak kami yang dulu ketika masih kecil kami pun menjualnya. Jadi budak ini dari Afrika juga. Dijual dan akhirnya sampai ke Kufah dan menjadi khadim di rumah Al-A'mash. Fasara'at ila Al-A'mash. Maka budak ini segera berlari menuju A'mash. Lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya maulaya, majikanku yang terdahulu, alladzi kuntu ukhbiruka, yang dulu aku kabarkan kepadamu tentang keadaannya, sekarang di depan pintu." Ini menunjukkan bahwa Imam Abdullah ini telah terkenal pula dengan ilmunya ketika itu. Ya? Tapi dia masih datang rihlah untuk mencari ilmu kepada A'mash. Ya? Dan ternyata ketemu dengan seorang budak wanita yang dulu adalah budaknya sendiri. Atau budak keluarganya. Maka mendengar itu,
A'mash mempersilahkan aku untuk masuk, maka masuklah aku. Maka ia pun menetapkan aku di depan rumahnya. Dan aku pun mendengarkan darinya. Dan ia pun menyampaikan kepadaku hadis. Subhanallah. Kisah yang menakjubkan. Ya. Dari semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Dan kita dapatkan bagaimana A'mash ketika mengetahui yang datang adalah orang yang jauh. Maka ia pun segera memuliakannya. Dan menyampaikan kepadanya hadis-hadis apa yang untuk sementara beliau tidak sampaikan kepada ahli hadis yang lainnya. Jadi khususkan ia dengan ilmu. Karena apa yang ada padanya dari semangat menempuh jarak yang jauh dalam menuntut ilmu. Dan terakhir mungkin dari kisah yang pertama ini, dari kisah yang pertama, kita sampaikan kisah yang tidak kalah menakjubnya. Kisah yang panjang yang menunjukkan kepada kita keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dan juga keutamaan dari orang sahibul kisah, orang yang menceritakan kisah ini, yaitu Imam Al-Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, ya, Spanyol, ya, dari negeri yang begitu jauh. Disebutkan kisahnya ini dalam kitab Al-Majid Al-Ahmad, kita rabinya hadis Imam Ahmad bin Ulaini, ya, dan juga Imam Ibn Abi Ya'la menyebutkan bahwasanya Abu Abdurrahman Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, ya, yang dikatakan bahwa dia adalah penulis kitab musnad yang paling besar, ya. Namun yang ditemukan dari musnadnya masih sedikit, yang muncul sekarang yang sudah dicetak atau baru sedikit sekali, ya. Maka diceritakan tentang dia bahwa tatkala ia rihlah ke Baghdad dan sudah dekat dengan Baghdad, sampai kepada beliau berita tentang mihnah, ujian yang menimpa Ahmad bin Hanbal, itu mihnatul khalqil Quran, fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Dan bahwa karenanya Imam Ahmad dilarang dari mengumpulkan orang-orang, bahkan dilarang orang-orang dari mendengarkan hadis darinya, ya. Maka Imam Al-Baqi bin Makhlad ini kemudian merasa sedih yang sangat luar biasa. Kenapa? Ia datang dari Andalus hanya untuk mendengarkan hadis dari Imam Ahmad. Maka kemudian ia pun tetap masuk ke Baghdad, ya. Kemudian ia mencari tempat untuk menginap, ya, menyewa kamar dan meletakkan barangnya di tempat tersebut sebagai pondok. Kemudian datang ke Masjid Al-Kabir yang ada di Baghdad, ya. Dan ia pun kemudian duduk dalam majelis-majelis ilmu mendengarkan apa yang mereka sebutkan. Maka ia masuk ke dalam sebuah halaqah ilmi yang mulia. Di sana didapatkan seorang laki-laki yang menyebutkan tentang perawi-perawi, jarh ta'dil, ya, yang melemahkan dan menguatkan perawi yang dia sebutkan, yang ditanyakan kepadanya. Maka saya bertanya kepada orang-orang, siapa dia? Maka dikatakan bahwa dia adalah Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in. Maka ketika saya melihat ada celah, aku pun maju dan masuk mendekatinya. Lalu saya pun berkata kepadanya, Ya Aba Zakaria rahimakallah, rajulun gharib na'id dar, aradtu as-su'al fala tastakhifanni. Wahai Aba Zakaria, ada orang asing, maksudnya dirinya, rumahnya jauh, aku ingin bertanya kepadamu, maka janganlah engkau meremehkan aku. Maka berkata Imam Yahya bin Ma'in, Aqul, bilanglah apa yang kau inginkan. Maka saya pun menanyakan kepada dia orang-orang yang aku temui dalam rihlahku dari ashabul hadis. Maka beliau memuji sebahagiannya dan mencela sebahagiannya. Imam Yahya bin Ma'in salah seorang dari tokoh Imam Jarh wa Ta'dil. Maka terakhir kemudian aku ditanya oleh orang lain, dibicara oleh orang lain, ya. Kata mereka, ya kika rahmatullah alaih, gairuka lahu su'al. Sudah cukup engkau bertanya. Sudah dia banyak bertanya, maka diprotes dia. Sudah cukup engkau. Orang lain masih mau bertanya juga. Ya. Maka kemudian saya pun berdiri, lalu saya berkata, saya minta pada satu orang lagi. Siapa dia? Ahmad bin Hanbal. Bagaimana orangnya? Ya. Maka Yahya bin Ma'in melihat kepadaku dengan pandangan yang heran. Lalu berkata, orang seperti kami ditanya tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kata beliau, Inna dhaka imamul muslimin wa khairun wa fadiluhu. Dia
adalah imamnya kaum muslimin dan orang yang paling utama di antara mereka dan terbaik di antara mereka. Maka saya pun keluar dari majelis itu dan minta ditunjukkan di mana rumah Imam Ahmad. Maka ditunjukkan kepadaku, aku pun menutup pintunya dan terbukalah pintu untukku. Maka ia pun melihat kepadaku dengan pandangan orang yang asing, bertemu dengan orang asing. Faqultu ya Aba Abdillah, rajulun gharib. Hadha awwal dukhuli hadha al-balad. Wa ana talibu hadithin wa muqayyid sunnatin. Wa lam takun rihlati illa ilaika. Maka berkatalah Baqi bin Makhlad, wahai Aba Abdillah, saya orang yang jauh rumahnya dari Andalus. Dan inilah awal pertama saya masuk ke negeri ini, ke Baghdad. Dan aku adalah pencari ilmu hadis dan penulis hadis, pengumpulnya. Dan tidaklah aku keluar dari negeri itu kecuali untuk bertemu denganmu. Maka berkata Imam Ahmad, masuklah engkau ke dinding itu dan jangan seorang pun melihatmu. Sembunyi-sembunyi. Maka setelah aku masuk, beliau bertanya, di mana tempatmu? Aku pun berkata, Maghrib Al-Aqsa. Ya, di Maroko yang paling bawah. Kata beliau, Afrika, atau di Afrika. Kata beliau, lebih jauh dari itu. Aku harus melewati lautan untuk sampai ke Afrika. Ya, itu tadi Andalus, Spanyol tempat. Ya. Maka berkata Imam Ahmad, kalau begitu tempatmu sangat jauh. Ya. Dan tidak ada, kata beliau, wa ma kana syai'un ahabba ilayya min an uhsina aw namidika ala matlabi. Dan tidak ada yang lebih aku cintai bagimu, yang lebih pantas kecuali aku membantu engkau dengan sebaik-baiknya dari apa yang kau minta itu. Ya. Tetapi sesungguhnya aku dalam keadaan yang terfitnah dan mungkin telah sampai kabarnya kepadamu. Maka berkatalah Baqi, ya, telah sampai kepada beritamu ketika aku sedang menuju Baghdad. Maka teruslah Baqi bin Makhlad memberikan uzur, memintakan uzur untuk bisa mendengarkan hadis. Dia mengatakan, saya hanyalah bahwa ini adalah kali pertama saya masuk ke Baghdad. Saya tidak tahu siapapun orang-orang di sini. Saya tidak mengenal siapapun di sini. Ya, maka izinkanlah aku. Artinya bahwa dia orang yang tidak dikenal. Saya orang asing, tidak dikenal oleh siapapun. Kalau begitu, izinkan saya untuk mendengar hadis darimu dengan aku bersikap seperti para pengemis. Ya, di mana aku akan datang ke depan pintu rumahmu setiap hari, ya, dan aku akan meminta seperti dengan mereka, ya, minta cepet uang, ya. Maka kemudian engkau pun keluar dari rumahmu dan menyampaikan kepadaku hadis setiap hari satu hadis, sudah cukup, ya. Maka berkata Imam Ahmad, baik, tapi dengan syarat bahwa engkau tidak boleh muncul di majelis-majelis ilmu, di halaqah alul hadis. Maka berkata Imam Baqi, baik, saya terima syarat itu. Maka kemudian demikianlah Imam Baqi bin Makhlad, ya, setiap hari kemudian dia datang di depan pintu rumah Imam Ahmad, memakai tongkat dengan pakaian yang sederhana dan menyembunyikan pena serta lembaran-lembaran kitabnya di balik bajunya. Lalu kemudian mengetuk pintu Imam Ahmad dan berkata, Al-ajr rahimakallah, upah-upah, uang-uang, ya, semoga Allah merahmati engkau. Maka kemudian Imam Ahmad membuka pintu, kemudian masukkan aku dan menutup pintu dan menyampaikan kepadaku 2 hadis, 3 hadis, terkadang lebih dari itu. Maka aku pun senantiasa seperti ini pada tahun-tahun ketika beliau mengalami fitnah tersebut. Sampai akhirnya yang menjadi khalifah kemudian adalah seorang yang berpegang kepada sunnah. Meninggal penguasa tersebut, ya, diganti dengan penguasa yang berpegang kepada sunnah. Maka tersebarlah nama Imam Ahmad kemudian, dan mulialah namanya di hadapan manusia, dan orang pun datang dari berbagai penjuru untuk mengambil ilmu darinya. Maka mulailah kemudian Imam Ahmad mempersilahkan Imam Baqi bin Makhlad untuk hadir dalam majelisnya. Bahkan Imam Ahmad memuliakannya. Ya, setiap kali Imam Ahmad memulai pelajarannya, makanya mencari Baqi bin Makhlad dan mendudukkannya di hadapannya. Ya. Nah, demikian keadaan Imam
Baqi ibn Makhlad. Sampai suatu ketika dia tidak bisa hadir karena sakit. Ya, maka dia pun berbaring di punduknya di tempat yang dia sewa untuk menginap dalam keadaan tidak ada orang yang mengenalinya. Maka sampai kabarnya kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad kemudian datang untuk menjenguk Baqi ibn Makhlad. Subhanallah. Ya, menjenguk muridnya. Ya, menunjukkan kepada kita tawadhu beliau rahimahullah taala. Maka ketika beliau datang dan adalah Imam Baqi ibn Makhlad dalam keadaan berbaring tempat tidurnya, tidak bisa apa-apa. Namun dia mendengar orang-orang dalam hotel tersebut, di pondok tersebut berbicara. Zaka rajul, zaka imamul muslimin. Itu orangnya. Itu imam muslim berjalan. Imam Ahmad datang dengan beberapa sahabatnya. Maka kemudian dia bertanya, mana kabar? Mana kamar Baqi ibn Makhlad? Maka ditunjukkan kepada kamarku. Kemudian beliau pun datang kepadaku. Kemudian menjenguk aku, mendoakan kebaikan dan seterusnya. Dan orang-orang semuanya memuliakan Imam Ahmad ketika itu. Setelah selesai dengan hajatnya, Imam Ahmad pun pulang ke tempatnya. Dan apa kata Imam Baqi ibn Makhlad? Sejak itu hari berubah. Maka semua orang di pondok itu kemudian memuliakan aku. Ada yang memberikan tempat tidurnya, memberikan makanannya dan sebagainya. Karena kecintaan mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sejak itu keadaannya pun menjadi sejahtera. Lihatlah, ikhwan fillah, ya. Tentu saja apa yang didapatkan oleh Imam Baqi ibn Makhlad ini bukan perkara yang mudah, ya. Luar biasa menempuh jarak yang begitu jauh untuk mencari ilmu. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, ya, dengan ilmu yang dituntutnya, ya. Subhanallah. Baik. Di antara perkara yang perlu kita ingatkan pula ikhwan fillah dan syai' sebutkan kita sebutkan yang penting dari perkara ini. Ya, di antaranya adalah menunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan salafus saleh dalam menuntut ilmu dan penjagaan mereka kepada niat mereka. Dikatakan Imam Al-Hafidz Az-Zahabi dalam Tazkiyatul Huffaz, ya, dalam tarjamah Imam Abi Nasr As-Sijzi, ya, Ubaidillah bin Sa'id bin Hatim As-Sijzi, ya, salah seorang dari ulama Al-Hadis, di mana berkata Al-Hafidz Abu Ishaq Al-Haddad, "Kuntu yawman inda Abi Nasr As-Sijzi." Aku suatu hari bersama Imam Abu Nasr. Sadaqa al-bab faqumtu wa fatahtu. Maka tiba-tiba ada yang menutup pintu, maka aku berdiri dan membuka pintu tersebut. Fadakhalat imra'atun wa akhrajat qisan fihi 1000 dinar. Fawada'athu baina yaday syekh wa qalat anfiqha kama tara. Maka ternyata seorang wanita. Maka masuk wanita tersebut dan mengeluarkan satu kantong penuh berisi 1000 dinar. Dinar uang emas. Ya, ini jutaan ini, ya. Maka ia meletakkan uang tersebut atau kantong tersebut di depan Syekh Imam Abu Nasr As-Sijzi. Lalu dia berkata, "Anfiqha kama tara." Infakkanlah ini menurut apa yang kau lihat. Artinya semaumu, gunakan uang ini semaumu. Ya? Maka berkata Imam Abu Nasr, "Al-maksud, apa maksudnya ini? Kok tiba-tiba seorang perempuan masuk, kasih kantong uang, lalu berkata, ambil ini, infakkan." Qalat, berkata sang wanita, "Tazawwajuni." Tolong, minta tolong ini. Tolong nikahi saya. Ya? Subhanallah. Ya? Wala hajata li fi ziwaj, walakin yakhdumuk. Dan aku tidak butuh untuk menikah, tapi aku hanya ingin melayani. Subhanallah. Ya? Apa kata Ibu Imam Abu Nasr? Ya, tidak dengan kita ini. Ya? Maka beliau berkata, disebutkan oleh Al-Hafidz Abi Ishaq Al-Haddad, fa'amaraha ya'khudha al-kis wa tansarif. Maka imam memerintahkan dia mengambil kantong tersebut dan pergi.
فلما انصرفت قال خرجت من Sijistan بنية طلب العلم. Setelah pergi sang wanita, dia berkata kemudian, saya keluar dari Sijistan ini dengan niat untuk menuntut ilmu. Wa mata tazawwajtu saqata anni hadzal ilm. Dan jika saya menikah, saya khawatir akan jatuh ilmu itu dari saya, nama itu dari saya. Akan rusak niat saya. Wa ma uthiru ala thawabi talabil ilmi syai'a. Dan aku tidak mau mendahulukan dari pahala menuntut ilmu ini apapun selain menuntut ilmu itu. Subhanallah. Ya, ini Imam Abu Nafar As-Sijzi. Ya, datang wanita menawarkan kepadanya untuk dinikahi dan diberikan padanya nafkah untuk itu. Ya, tapi kemudian belum menjaga niatnya untuk tetap menuntut ilmu. Ya, subhanallah. Dan ini bukan kisah Imam Abu Nafar saja. Ada beberapa kisah lagi yang serupa dengannya, di mana sebahagian mereka ditawarkan dan budak, maka mereka menolak itu dan mengatakan, aku keluar bukan karena ini, ya, aku keluar karena ilmu, ya. Maka ikhwan fillah, tentu saja apa yang kita sebutkan sedikit dari tumpahan, ya, sejarah indah yang ditorehkan oleh para ulama salaf. Dan waktu tidak cukup untuk membahas semuanya. Maka terakhir dari pertemuan kita pada siang ini, kami ingin sampaikan apa yang disebutkan dari sisi yang kedua, di mana para salaf meninggalkan tidur, istirahat, ya, dan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan demi mencari ilmu. Apa yang kita dapatkan dari sahabat Nabi, terjemahan Al-Quran, ya, yang dia adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, ya, di mana beliau mengatakan qala Imam Al-Baihaqi, disebutkan riwayatnya dari sampai kepada Ikrimah, di mana berkata Abdullah bin Abbas, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin min al-ansar halumma فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كفر. فقال يا عجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم. Ibn Abbas bercerita, tatkala Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepada seorang dari Ansar, dari sahabat Nabi juga, ayo, mari kita bertanya kepada para sahabat Nabi, karena mereka hari ini masih banyak. Maka berkata kemudian sahabat Ansar itu, duhai menakjubkan keadaanmu wahai Ibn Abbas, apakah engkau merasa bahwa orang-orang butuh kepada engkau, padahal manusia dari sahabat pada jasa manusia sekarang ini, para sahabat Nabi yang masih hidup, yang mereka punya kedudukan. Artinya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengajak dia untuk menuntut ilmu kepada para sahabat Nabi yang masih hidup, maka disangka oleh sahabat Ansar ini bahwa kita tidak butuh untuk itu. Ya, bukankah sahabat Nabi yang lebih utama masih ada? Mereka menyampaikan hadis Rasulullah. Belum butuh orang lain untuk penyambung mereka. Apa maksudnya ya? Jadi tidak butuh. Apa engkau merasa orang butuh kepada engkau Ibnu Abbas? Sedangkan masih ada orang yang lebih layak untuk ditanya sekarang ini. Itu sahabat Nabi yang mulia, yang utama. Yang lebih dahulu bersahabat dengan Nabi dari engkau. Itu maksudnya. Paham ya? Ya. Qultu, maka berkata Ibnu Abbas, hasanaka dzaka. Maka orang yang sudah meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan bertanya kepada para sahabat yang masih hidup. Dan aku bertanya kepada para sahabat Nabi. Ya. Sampai-sampai datang kepadaku kabar dari hadis orang sahabat Nabi, maka aku pun datang ke depan pintu rumahnya dalam keadaan dia tidur siang. Maka aku pun berbantal dengan lidahku di depan pintunya dan angin bertiup meniupkan tanah ke depan wajahku. Ya. Dia merendahkan dirinya di hadapan pintu sahabat Nabi hanya untuk mendengarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dan ini beliau adalah Ibnu Abbas, sahabat Nabi pula. Maka tatkala sahabat Nabi itu keluar, maka dia melihat aku. Maka ibu berkata, "Ya ibn amma Rasulillah, ma ja'alika?" Wahai anak pamannya Rasulullah, Suhurami, apa yang menyebabkan kau datang ke tempatku? Ya, tidakkah engkau mengutus si fulan agar aku datang ke rumahmu? Karena dia memiliki kedekatan dengan Nabi dalam sisi nasab. Ya. Maka berkata Abdullah bin Abbas, "La, ana haqqu an atika." Tidak. Saya lebih wajib, lebih layak untuk datang kepadamu. Fa'as'alu 'anil hadis. Maka ia pun bertanya kepadanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah. Abdullah bin Abbas merendahkan dirinya, membuang segala bentuk kehormatan dan kemuliaan demi mencari ilmu. Dan beliau tentunya orang yang tidak bisa diremehkan. Telah memuliakannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memasukkannya di antara Dewan Syura. Sampai ketika sebagian sahabat yang lain mengatakan, kenapa ada anak kecil di sini? Ya, maka beliau kemudian sampaikan kepada sahabat tersebut keutamaan ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya. Maka kemudian berkata Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Fa'asha hadzal rajul ansari. Maka orang Ansar itu kemudian hidup panjang juga. Ya. Hingga kemudian dia melihat aku. Wa qad istama haulin nas yas'aluni. Dan orang pun telah berkumpul di sekitarku bertanya tentang hadis, bertanya tentang ilmu, tentang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka ia pun berkata, "Hadzal fata kana aqala minni." Pemuda itu lebih pintar dari saya. Kenapa? Dulu dia mengatakan, mana ada orang yang butuh kepada Ibnu Abbas bertanya kepadanya hadis. Sedangkan sahabat Nabi yang besar, yang utama, yang kibarus sahabat, ulama sahabat masih hidup. Orang tidak butuh dia. Ya. Tapi ternyata kemudian, tatkala wafat para kibarus sahabat tersebut, tidaklah mengumpulkan ilmu mereka kecuali Abdullah bin Abbas. Fahtajun nas ila Ibn Abbas. Maka orang pun butuh kepada Abdullah bin Abbas. Bahkan orang Ansar tadi. Maka kemudian itu mengatakan pertanyaan tadi. Pemuda itu lebih pandai dari saya. Ya? Dulu dia punya kesempatan yang sama. Dia punya kemampuan yang sama. Tapi dia melewatkan kesempatan. Ya? Subhanallah. Ya? Itulah Imam Abdullah bin Abbas. Imam Quran Al-Bahr. Ya? Al-Hidr. Yang beliau ditanya. Bima minta ilmu. Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu dan meraih ilmu yang begitu banyak? Beliau mengatakan, biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Dengan hati yang terus berpikir, ya, mencari kemanfaatan dengan ilmu, dan lidah yang senantiasa bertanya. Pertanyaan yang bermanfaat, ya, pertanyaan yang menguatkan iman dan meluruskan amalan, ya. Maka ikhwan fillah, ya, apa yang kami ringkaskan di sini, sebenarnya sangat banyak, ada 47 halaman, ya. Tapi tentu saja apa yang kita sebutkan dari sedikit dari kisah-kisah mereka ini mudah-mudahan bisa membantu menguatkan semangat di dalam menuntut ilmu, ya, dengan mengingat apa yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa kita tidaklah mungkin bisa menyamai mereka, ya. Namun kita lihat bagaimana sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas, ya, menghinakan dirinya di hadapan ilmu, ya, dan kita tidaklah lebih mulia dan tidak sekujung kuku pun dibanding dengan Abdullah bin Abbas. Namun ternyata kita belum bisa untuk merendahkan diri kita di hadapan ilmu. Ya, maka marilah, ya, kita senantiasa menguatkan kembali semangat dalam menuntut ilmu. Ya, dan di antara perkara yang membantu kita dalam semangat menuntut ilmu adalah mempelajari sejarah dan kisah para salaf dalam menuntut ilmu itu sendiri. Di samping tentu saja, ya, mengetahui dan meyakini bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah ibadah. Sebagaimana seseorang membaguskan sholatnya, melengkapkan zakatnya,
menjaga puasanya, maka seharusnya pula ia menjaga keadaannya dalam menuntut ilmu. Ya, memperbaiki ibadahnya dalam menuntut ilmu itu, karena dia adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga mengingat bahwa sepantasnya kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kita inginkan semata-mata kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kedekatan dengan si fulan maupun allan. Apalagi untuk dikatakan bahwa kita punya ilmu atau kita punya kedudukan. Ya, Imam Abu Hurairah, Imamul Muhadditsin, Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah ditanya oleh Abu Muslim Al-Khawlani, ya, tabi'i jalil, ya, ketika pertama kali dia masuk, ya, untuk menuntut ilmu kepada para sahabat Nabi, maka dia mendapatkan seseorang yang jika dia duduk dalam majlis, maka dia senantiasa dikelilingi oleh orang yang banyak yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, siapa orang ini? Ternyata dia adalah Abu Hurairah. Maka kemudian dia mencari kesempatan untuk bisa bersendiri bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ketika kemudian ada, dia pun bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sampaikan kepada aku satu hadis yang telah engkau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang engkau hafalkan dan yang engkau jaga. Bukan sekedar tahu, tapi juga engkau amalkan hadis itu. Maka berkata Abu Hurairah, akan aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dihafalkan oleh hatiku. Namun kemudian beliau pingsan, tersungkur. Kemudian begitu beliau tersadar, beliau mengucapkan kembali kalimat itu, sampai dia pun pingsan kembali 3 kali. Setelah kemudian yang menyampaikan hadis yang sama kita hafalkan insyaallah, yang sama kita ketahui tentang 3 golongan yang mereka pertama kali neraka akan dinyalakan bagi mereka. Ya, mendahului ubadul awsan, para penyembah berhala. Yang di antara mereka adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Alimun, yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang engkau inginkan dengannya? Apa yang telah engkau lakukan? Maka dia mengatakan bahwa qara'tul Quran, aku telah menghafalkan Al-Quran. Ya, karena mencari keridhaan, karena wajahmu ya Allah. Namun kita bertanya, bal kadamta. Ya, qara'tal Quran liqal annaka qari wa qad qil. Engkau menghafal Al-Quran, tidak lain agar engkau dikatakan aku telah, bahwa engkau menghafal Al-Quran dan telah diucapkan seperti itu. Maka kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara yang diingatkan oleh Abu Hurairah. Dia sampaikan kepada sahabat, kepada tabi'in ini, pertama kali dia ingin mendengarkan hadis dari Abu Hurairah langsung dalam satu majelis khusus. Hadis yang didengarkan oleh Abu Hurairah dan dihafalkan dalam hatinya, yang senantiasa beliau pegang erat. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk seperti itu pula. Ya, dan ingatkan apa yang kita sampaikan di awal pembahasan, bahwa kita tidak bisa seperti mereka tentu saja. Namun minimal kita berusaha untuk menyerupai mereka, meniru-niru mereka. Karena kita sebutkan tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalaupun tidak bisa senantiasa kita tumbuhkan kecintaan kepada mereka, para ulama salaf, para imam yang mulia. Tentu saja yang pertama adalah kecintaan kepada Rasulullah SAW, kemudian para sahabat beliau, juga alim ajma'in, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Dan kita berharap dengan usaha kita menyerupai mereka, kita pun masuk dalam golongan mereka. Dengan usaha kita untuk mencintai mereka, kita pun didudukkan dekat dengan mereka. Ya, di hari yang tidak ada kemanfaatan, di hari yang tidak ada kemanfaatan dari harta maupun keturunan, kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Ya, semoga ini kita dapatkan dan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah dari khilaf dari kami dan dari syaitan, Allah wa Rasuluhu bari'an.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.